Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda dalam doanya, Allahumma izzal islama bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua umar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan satu dan tidak mengabulkan yang lainnya. Maka Allah memilih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dan tidak memilih Amr ibn Hisham atau Abu Jahal. Dan Islam memuliakan siapapun yang masuk ke dalamnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza saluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka itu pula yang merupakan kebaikan saat Islam, jika dia baik. Maka sebagaimana Umar bin Khattab di masa jahiliyah memang seorang pemimpin Bani Adi, maka ketika dia masuk Islam pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu mengangkat derajat yang hina menjadi mulia, yang mulia tambah mulia. Itulah Islam. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang menolak Islam, yang hina tambah hina, yang mulia menjadi hina. Maka Umar bin Khattab diangkat dalam Islam kedudukannya. Ada yang mengatakan ketika Umar masuk Islam itu usianya 28 tahun. Ada yang mengatakan 27 tahun. Dan dia Islam 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Jadi Hamzah dulu 3 hari masuk Islam, dan dia adalah Asadullah. Baru kemudian Umar ibn al-Khattab di tahun ke-7 setelah diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan di tahun ke-5 setelah hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Lah ketika Umar ibn al-Khattab masuk Islam, dalam beberapa riwayat, maka langit bergegar dan para malaikat semuanya mengepakkan sayapnya karena bahagia dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, pertama yang ia lakukan adalah dia mendatangi Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Kemudian mengetuk pintunya. Kata Abu Jahal dalam rumah, dia mengatakan, "Man? Siapa di luar?" Kata Umar bin Khattab, "Ana ibnul Khattab." Kata Abu Jahal, "Ma sya'nuk? Apa masalahmu datang kemari siang-siang di waktu orang tidak datang di waktu itu?" Maka Umar mengatakan, "Aslamtu ala dini Muhammad." Aku sudah masuk ke agama Muhammad. Kata Abu Jahal, "La taf'al." Jangan kau lakukan, kata Umar. "Bal qad af'al." Bahkan sudah kulakukan. Maka Umar mengatakan, "Ahzakallahu ya Aba Jahlin." Semoga Allah menghinakan dirimu. Maka Umar kemudian mendatangi tokoh-tokoh Quraisy. Dia datang kepada Al-Mughirah, pada Al-Walid, dan seluruh tokoh-tokoh Quraisy didatanginya. Kemudian digedor rumahnya, diberitahu bahwa dia sudah masuk Islam. Satu pun dari tokoh Quraisy itu tidak berani membuka pintu, karena memang Umar ditakuti sekali. Lah ketika Umar masuk Islam inilah, apalagi 3 hari sebelumnya Hamzah sudah masuk Islam, maka Islam memiliki dua kekuatan. Orang-orang yang kemudian berlindung kepada Umar bin Khattab dan orang-orang yang berlindung kepada Hamzah, sehingga orang-orang Quraisy tidak sanggup lagi menyentuh kaum muslimin karena harus berhadapan dengan dua orang ini, berhadapan dengan Hamzah dan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Sehingga karena mereka tidak bisa menyentuh, akhirnya maka mereka pun kemudian membuat kesepakatan untuk membaikot Bani Abdil Manaf. Dibaikot betul. Tidak diberikan sembako gitu kan. Tidak boleh lagi
mengirim ataupun berjual beli dengan mereka sampai 3 tahun. Akhirnya Bani Abdul Manaf, kabilahnya Abu Talib, sampai kelaparan, sampai sebagian mereka memakan daun, sampai anak-anak menjerit kelaparan. Lah Umar bin Khattab ini setiap malam dia membawa makanan kepada orang-orang miskin. Akan tetapi apabila dia datang kepada orang-orang miskin, Abu Bakar sudah mendahuluinya. Dari situlah Umar merasa tidak sanggup menandingi kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Umar bin Khattab betul-betul dia ingin menampakkan Islam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna nahnu alal haq?" Bukankah kita di atas kebenaran? Kata Rasul, "Ya." "Walima adharnal Islam?" Kenapa kita tidak menampakkan Islam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'jal ya Ibnul Khattab." Pelan-pelan wahai Ibnul Khattab, sampai Allah perintahkan. Tapi karena terus mendesak Umar bin Khattab, akhirnya Nabi mengizinkan untuk terang-terangan menampakkan Islam. Dari situlah kaum muslimin mulai berani sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Bahasa kita ada backing masalahnya. Ada backingnya Umar bin Khattab. Kalau ada apa-apa tinggal lapor saja. Lah dari sini maka semakin sempitlah dada-dada orang-orang kafir. Asalnya ada Umar, ada Hamzah. Lah ketika masa pembaikotan itulah betul-betul Bani Abdul Manaf dibuat susah. Tetapi subhanallah, keimanan para sahabat adalah keimanan pilihan. Tetap saja semakin ditekan semakin kuat keimanannya, semakin ditekan semakin hebat keimanannya. Dan itu membuat orang-orang Quraisy tidak berdaya untuk menghadapi kaum muslimin ketika itu. Hanya bisa sebatas itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar ini disebutkan oleh ahli sejarah sebagai muhaddats atau dalam bahasa lain mulham. Kata Nabi SAW, seluruh umat ini ada orang-orang yang mulham, diberikan ilham. Diberikan ilham. Lah mulhamnya umat ini adalah Umar bin Khattab. Karena pendapat-pendapat Umar itu selalu tidak meleset dengan wahyu. Wahyu belum turun, kemudian Umar berpendapat, nanti turun wahyu menguatkan pendapat Umar itu. Dan itu tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Salah satunya adalah ketika kematian tokoh munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul, presiden munafik Madinah. Maka ketika kemudian anaknya Khubab atau dikenal dengan Abdullah, zaman jahiliyah namanya Khubab, kemudian oleh Rasul diganti namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah ibn Ubay ibn Salul namanya. Ketika itu anaknya Abdullah, dia seorang sahabat yang baik, walaupun bapaknya tokoh munafik. Maka dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, salatilah bapak aku dan berdoalah untuk Allah." Maka ketika itu kemudian Nabi SAW mengembalikan burdah, baju yang pernah diberikan semasa Islamnya Abbas oleh Abdullah ibn Salul, dikembalikan lagi supaya tidak ada kebaikan sama sekali kepada Nabi SAW. Kemudian dikafankan dengan baju itu kepada Abdullah ibn Salul. Lah Nabi SAW ketika hendak sholat, tiba-tiba Umar kemudian datang menghadap beliau persis di depan dada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu aduwallah." Dia musuh Allah. Ngapain kau sholati dia? Gak perlu kau sholati dia. Bayangkan di hadapan mau sholat, tiba-tiba berdiri di hadapannya kan gitu ya. Kata Nabi SAW, "Wakhir, pergi kau wahai Umar, jangan halangi diriku." Kata Umar, "Innahu aduwallah." Dia musuh Allah. Ngapain kau sholati wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW, "Ya Umar, in tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum." Umar, Allah berfirman, jika kau ampuni mereka ataupun tidak, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi sekiranya aku terus mengatakan astaghfirullah li Abdillah sampai 70 kali, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya dengan rahmatnya mengampuni Abdullah ibn Salul, saya akan lakukan itu. Subhanallah, rahimnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah ya gitu ya. Sampai akhirnya kemudian turun ayat, "La tusalli ala ahadim minhum mata abada." Turun ayat ini membenarkan Umar, jangan kau solat selamanya mendoakan kepada orang-orang munafik. Sampai kemudian turun ayat, "Innal munafikina fi darkil asfali
minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di intip neraka yang paling dasar. Karena munafik itu lebih jahat dibandingkan orang kafir. Orang kafir jelas, tapi munafik tidak jelas, ya. Dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Lah dengan turunnya ayat surah tadi menunjukkan bahwa apa? Allah membenarkan pendapat Umar dan tidak membenarkan pendapat Nabi SAW, karena itu ijtihadnya. Kemudian yang kedua, ketika kaum muslimin di Madinah masih juga minum khamr, dan kita tahu bahwa khamr itu adalah ummul khabithah, induk dari segala kerusakan itu ada di khamr. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara fitrahnya menolak kalau orang-orang minum khamr, karena habis minum khamr itu orang mabuk dan tidak sadar apa yang diucapkan. Makanya di zaman Umar ketika Nabi meletakkan had bagi peminum khamr 40 kali, ditambah oleh Umar 40 lagi jadi 80 kali. Lah Umar bin Khattab secara fitrahnya dia menolak ada orang-orang minum khamr itu. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah saya kisahkan, ketika dia melihat ada orang yang minum khamr, setelah mabuk diambil kotorannya diletakkan di wajahnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itulah yang menyebabkan dia tidak mau minum khamr dan tidak pernah minum khamr. Ketika ditanya kenapa kau tidak minum khamr wahai Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan untuk menjaga muru'ati wa irdi, untuk menjaga kehormatan dan akhlakku. Maka Umar setiap malam berdoa, mengangkat kedua tangan dan mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tegaskan, jelaskan hukum khamr itu sejelas-jelasnya. Sebenarnya khamr itu boleh diminum atau tidak sih? Setiap malam Umar mengangkat kedua tangannya. Turunlah ayat tentang khamr, tetapi ayat itu tidak melarang secara mutlak. Ya, khamr itu ada kebaikannya, tapi madaratnya lebih besar. Umar tidak puas dengan jawaban itu. Walaupun ada kayat wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan madaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, Umar tidak juga puas. Malam lagi kemudian dia berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tegaskan lagi lah hukum khamr itu. Sebenarnya hukumnya bagaimana? Maka turunlah ayat, itu pun belum melarang khamr, hanya pembatasan boleh minum tapi jangan waktu salat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekat-dekat salat sementara engkau mabuk sampai kau tahu apa yang kalian ucapkan. Puas tidak puas juga Umar. Berdoa lagi dia, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tegaskan kembali setegas-tegasnya hukum khamr itu bagaimana. Akhirnya ketiga kali Umar bin Khattab meminta, maka Allah turunkan ayat innal khamra wal maisir sampai kepada innahu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr dan konco-konconya itu adalah rijsun, sebuah kotoran, min amali syaitan, amalan setan, fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Di 4 penguat yang menjadikan khamr itu diharamkan secara abadi. Pertama, rijsun, itu kotoran, ada yang mengatakan najis. Yang kedua, amalus syaitan, itu adalah amal setan. Yang ketiga, fajtanibu, jauhi. Yang keempat, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Maka setelah turun ayat inilah, maka Nabi SAW mengutus Talha, mengutus sahabat yang lain, kemudian berteriak di pasar-pasar, ala wa innal khamra qad hurrimat, ingatlah khamr sudah diharamkan selama-lamanya. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang di rumah Abu Talha, ya, dan Abu Talha sedang menerima tamu dan masih mencucurkan khamr di gelas-gelas tamunya Abu Talha. Tiba-tiba dari luar terdengar ada orang yang berteriak-teriak. Kata Abu Talha kepada Anas, ya Anas, ukhruj fasma madza yaqulul munadi yunadi. Hei Anas, kau keluar tuh, dengarkan apa sih orang itu ngomong itu. Fa kharaja Anas bin Malik, keluar Anas bin Malik. Tiba-tiba selang beberapa waktu datang lagi dan memberitahu, ya Abu Talha, fa inni sami'tu munadi yunadi ala wa innal khamra qad hurrimat. Wahai Abu Talha, aku mendengar di luar ada orang yang mengatakan khamr sudah diharamkan secara abadi. Dari situ Abu Talha mengambil semua teko gelas yang sudah bercucuran khamr dan juga di gelas-gelas tamu itu dibuang ke halaman rumahnya.
dan dia melihat orang-orang berlarian dari pasar menuju rumah-rumah mereka, kemudian menumpahkan khamar-khamar di rumah-rumah mereka, sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawari'ul Madinah, sampai gang-gang kota Madinah banjir dengan khamar itu, dan ditumpahkan di situ. Khamar diharamkan, kenapa? Karena berkat doanya Umar bin Khattab. Kemudian ketiga, solat di belakang makam Ibrahim. Kita tahu makam Ibrahim itu sebenarnya dulu lengket dengan Ka'bah, tapi sekarang kemudian dijauhkan beberapa meter dari Ka'bah. Dulu dia lengket di Ka'bah makam Ibrahim itu. Subhanallah, walaupun makam Ibrahim itu lengket dengan Ka'bah, tapi ketika di zaman jahiliyah tidak ada orang yang menjadikan makam Ibrahim itu sesembahan selain daripada Allah. Padahal di sekitar situ ada patung tuh. Bahkan Khalid bin Walid ketika menghancurkan patung di sekitar Ka'bah itu jumlahnya 350 lebih yang dihancurkan dan ditumbangkan oleh Khalid itu. Dan makam Ibrahim ada di situ melengket dengan Ka'bah, tapi tidak ada satupun orang musyrik yang menyembah makam Ibrahim. Subhanallah ya. Kenapa? Kalau seandainya ada yang menyembah, tiba-tiba kemudian jadikan tempat solat menghadap makam Ibrahim, tentu orang-orang mengatakan itu kan dulu berhala orang-orang Quraisy kan gitu. Lah ketika Umar tawaf, kemudian Umar meminta kepada Rasul, ya Rasul, tidakkah makam Ibrahim ini dipisahkan saja dari Ka'bah, dimundurkan gitu ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW menyetujui dimundurkan makam Ibrahim dari Ka'bah sehingga berjarak. Kata Umar, ya Rasul, kenapa kita tidak jadikan di belakang makam Ibrahim ini tempat musalla, tempat salat ya? Maka turunlah ayat wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat ini ya, tentang perintah solat 2 rakaat sunnah tawaf setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Umar juga gitu yang meminta kepada Nabi SAW. Bahkan ketika tragedi perang Badar, kita tahu perang Badar, perang perdana, Badar Kubra, dimenangkan kaum muslimin dan 70 tawanan orang-orang musyrik berhasil ditawan. Pertama kali Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, apa yang kita harus lakukan kepada para tawanan ini? Kata Abu Bakar, tebus saja, karena di antara mereka kerabat-kerabat kita juga, kata. Ketika itu Rasul datang kepada Umar, wa kaifa ra'yuka ya Ibnul Khattab, lalu bagaimana pendapatmu ya Ibnul Khattab? Kata Umar, bunuh saja. Kata Umar, penggal saja lehernya. Kata Rasul, kenapa? Kata Umar, fa innahu aduwallah war Rasul, dia musuh Allah, musuh Rasul, kenapa enggak dipenggal, katanya. Maka Nabi SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar, karena pendapat Abu Bakar kan orangnya lembut. Akhirnya yang dijalankan adalah pendapat Abu Bakar, sampai turun ayat menegur Rasulullah, maka lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ar turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Turun ayat ini surah Al-Anfal. Tidak layak bagi seorang nabi punya tawanan, apalagi kemudian dengan tawanan itu mengharap aradad dunya ya, kemegahan dunia dengan cara ditebus. Allah membenarkan pendapat Umar. Makanya Umar itu disebut mulham, sekali lagi disebut mulham. Wajar kalau seandainya Nabi mengatakan, kalaulah ada Nabi sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Kalaulah ada Nabi sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi karena tidak ada Nabi sepeninggalku, maka tidak ada Nabi sepeninggalku. Tapi dengan isyarat Rasulullah seperti itu, karena Umar itu muhaddats, mulham, betul-betul diberikan kecerdasan yang terkadang berpapasan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian kaum muslimin mendapatkan tekanan di kota Mekah dengan tekanan yang hebat, ancaman, kemudian juga pembunuhan, sampai kepada keluarga Ammar bin Yasir dibantai, Bilal disiksa, Khabbab disiksa, dan yang lainnya. Dan kemudian kaum muslimin sebelumnya memang sudah hijrah ke Habasyah 2 kali. Baru setelah kemudian diizinkan Allah untuk hijrah ke Madinah, semua manusia hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani terang-terangan kecuali Umar. Umar hijrah terang-terangan. Bahkan ketika dia sampai di lembah saja, dia berteriak kepada orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang anak-anaknya ingin jadi yatim? Temui aku di sini. Temui aku di sini. Siapa yang ingin anak-anaknya jadi yatim? Temui aku fi hadal wadi, di lembah ini. Silakan, aku menunggu kalian, katanya. Mana berani Bang Umar? Maka Umar hanya lenglang saja dia hijrah, nggak ada orang ganggu, nggak berani. Padahal yang lainnya itu subhanallah betul-betul diganggu. Contohnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini orang Romawi. Dia datang ke Mekah.
dia mendapatkan kabar dalam kitab Perjanjian Lama bahwa akan muncul Nabi di Mekah. Hijrah dia dari Romawi menuju Mekah. Rupanya Nabi itu tidak muncul-muncul juga. Akhirnya dia jadi bisnismen, jadi pedagang, kaya raya Suhaib Ar-Rumi ini akhirnya di Mekah ini. Ketika dia sudah kaya, muncul pula seorang Nabi. Kemudian dia masuk Islam. Setelah kemudian hijrah, Suhaib Ar-Rumi ini membawa semua kekayaannya itu. Di tengah jalan dihadang oleh tentara orang Quraisy dan mengatakan, ya Suhaib, ataina su'lukan la malalak. Ya Suhaib, dulu kau datang miskin, fakir, sekarang kau banyak harta, enak saja kau bawa hartamu. Ketika Suhaib ini seorang pemanah, ikhwan. Kalau dipanah orang itu sebentar saja, dan tidak pernah meleset panahnya Suhaib Ar-Rumi. Tapi Suhaib ingin menyelamatkan diri dan agamanya. Dia mengatakan, bagaimana kalau kuberikan tawaran kepada kalian? Di tanganku ini ada belasan busur. Kalau seandainya ku tembakkan kepada kalian, tidak ada satu pun yang meleset, pasti di antara kalian ada yang meninggal. Lalu apa yang harus kalian lakukan kepada aku? Tapi saya punya tawaran. Sudah gini saja, ku tunjukkan semua hartaku di Mekah, gudang-gudang hartaku di mana. Ku serahkan hartaku yang ku bawa, tapi biarkan aku selamat ke Madinah. Bayangkan, akhirnya diserahkan semua hartanya, ditunjukkan di mana gudang-gudang hartanya. Dia berangkat tanpa harta ke Madinah. Sampai di Madinah Rasul mengatakan, Rabiha bai'u Suhaib, Rabi'a bai'u Suhaib, Rabiha bai'u Suhaib. Sungguh beruntung jual beli Suhaib dengan Allah Subhanahu wa taala. In tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Turun ayat ini. Ma'asyiral muslimin, tapi Umar bin Khattab satu-satunya orang yang hijrah terang-terangan. Tidak ada satu pun yang berani mengganggu Umar bin Khattab sampai betul-betul datang dan berjumpa dengan para sahabat di Madinah.